Halo bro, welcome back to my YouTube channel man. Salam dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Gue ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang selalu mau mampir ke channel gue. Gue ngucapin terima kasih banyak teman-teman sudah support channel ini dengan cara subscribe. Tanpa dukungan teman-teman gue nggak bakalan semangat bikin channel brother. Oke bro. Pada kesempatan ini kita bakalan coba membahas tentang seputar serangga ya bro ya. Jadi dimana di beberapa video yang lalu tuh gue udah coba bahas tentang seputar semut dan beberapa item-item yang lainnya yang memang yang kita butuhkan banget sebagai tunjangan untuk memperkuat sarang kita di dalam player versus player ataupun lain sebagainya bro. Nah pada hari ini gue bakalan coba bahas tentang seputar serangga men. Jadi memang di depan kita nih ada beberapa serangga. Ada serangga yang memang yang bisa kita dapatkan secara gratis, dan ada juga beberapa serangga itu yang memang didapatin dengan cara ya top up gitu, atau kita membeli item ini di beberapa event gitu bro. Nah sebelumnya gue jelasin dulu sama kalian teman-teman. Di sini nih ada 5 serangga oranye yang bisa kita dapatkan secara gratis di penetasan telur serangga brother. Yang pertama ini ada kembang atlas, ada scorpion atau kelajengking. Nah di sini ada belalang raksasa atau apa namanya belalang kungfu. Di sini ada spider atau laba-laba, dan di sini ada kelomang atau apa seperti inilah, gue bingung jelasinnya bro. Oke. Nah di setiap semut ini tuh mereka mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Dan terus di bawahnya di bawahnya serangga oranye itu ada serangga ungu brother. Serangga ungu juga ada 5. Di sini nih ini kan serangga masih baru brother. Ini serangga masih baru tipe universal, namanya Graven Battle gitu. Battle. Nah, di sini juga ada kumbang tanduk panjang. Di sini kumbang kelana juga ada, terus belalang anggrek juga ada. Di sini juga Olympus Petal juga ada brother. Jadi setiap serangga ini itu memiliki bagiannya masing-masing. Nah, di sini karena memang di serangga juga sama kayak semut brother. Serangga itu ada yang tipe universal dan ada juga yang tipe khusus bro. Nah, oke. Kita bakalan berbicara satu persatu seputar serangga gratis ini yang bisa kita dapatin di event-event penetasan serangga brother. Jadi di sini gue bakalan jelasin sama kalian biar teman-teman nggak bingung. Tetap tonton video ini sampai selesai biar teman-teman itu nggak bingung gitu. Apalagi teman-teman yang masih baru main gitu ya kan. Karena memang sering banget sih gue lihat teman-teman itu memakai serangga itu bukan pada konsepnya gitu. Jadi memang gini bro, serangga itu ada yang tipe universal. Universal itu bisa kita pakai untuk semut apapun, dan ada yang tipe khusus gitu. Kalau khusus pembawa itu tuh harus pembawa semua. Kalau penembak ya harus penembak semua. Kalau penjaga ya harus penjaga semua. Begitupun yang ungu juga sama. Ada yang tipe universal, ada yang tipe khusus. Yang biru juga sama, ada yang tipe universal, ada juga yang khusus gitu. Jadi gue bakalan coba bahas buat teman-teman sekalian serangga-serangga yang cocok itu apa buat kita gitu. Yang pertama yang harus gue tanya buat kalian itu bermain pada serangga tipe apa, pada semut tipe apa gitu. Jadi gini brother, jadi memang yang pertama kali yang harus kalian lihat, kalian itu fokus pada semut tipe apa gitu. Contoh misal brother, gue langsung ambil aja singkatnya ya. Contoh misal, bang gue mau main di semut di pasukan pembawa gitu. Nah di pasukan pembawa kita tahu banget brother, pasukan pembawa itu biasanya di sini. Nah ini pasukan pembawa itu hanya akan lebih OP lagi kalau kita pakai serangga oranye yang bernama kalajengking gitu. Gambarnya seperti ini brother.
Karena memang kenapa? Karena memang GM itu sudah merancang itu untuk ini gitu. Dan terus kalau misalkan kita pakai semut semut penembak, kita pakai yang belalang raksasa, Bro. Ini belalang kungfu karena memang ini tuh tipe tempur dan dikhususkan untuk penembak, Bro. Nah, terus kalau kalian main di penjaga, kalian bisa pakai spider atau laba-laba peloncat, Bro. Jadi memang karena memang ini juga tipe tempur dan untuk dikhususkan memang untuk penjaga gitu. Terus Bang, contoh misal nih Bang, gue bakalan suatu hari nanti ini kan gue bakalan pindah dari penembak atau lain sebagainya karena memang gue saat ini nih kan karena memang belum nemu semut khusus yang cocok gitu. Jadi gue harus pakai apa gitu. Jadi tenang teman-teman, GM juga gue rasa bukanlah orang yang mungkin gak memikirkan itu ya. Nah, kumbang atlas ini itu adalah kumbang tipe universal, brother. Tipe universal ini kita tahu banget ini tuh cocok untuk semut apapun gitu. Dan sampai saat ini gue pakai di unit pro itu tipe universal karena memang kenapa? Kumbang atlas ini tuh adalah salah satu kumbang yang netral gitu. Di saat kita mau pakai pasukan kita di atas itu penjaga, di tengah-tengah pembawa, di belakang penembak, serangga ini tuh akan tetap memberikan buff, akan tetap memberikan poin-poin yang bagus sesuai dengan serangga-serangga khusus yang lainnya gitu. Nah, cuma gue harus kasih tahu sama kalian, universal sama khusus itu memang bisa kita lihat di pengalaman-pengalaman kita sebelumnya atau pengalaman gue sendiri. Universal dengan khusus itu mempunyai kelebihan atau kekurangan, Bro. Kalau di universal keunggulannya itu bisa masuk apapun, sedangkan kekurangannya di universal ada memang serangan-serangan tertentu itu yang memang kurang bagus, Bro, karena memang lebih OP lagi sebenarnya kalau kita pakai secara khusus gitu. Contoh misal ini nih ya. Contoh misal kita pakai ini gitu. Nah, coba kita lihat gitu, berada. Coba kita lihat serangan semut pembawa itu kan 60% di atributnya itu pada bintang 11. Pertahanan semut pembawa itu 60%, kecepatan konvoi itu 60%. Nah, sedangkan di di kumbang atlas itu serangan semut tentaranya itu menurun. Pertahanan semut tentara menurun dan konvoi menurun gitu. Nah, kita cek lagi yang lain gitu. Sama gitu. Lebih bagusan yang khusus memang. Cuma terkadang memang kita ini kan bingung gitu loh. Apalagi nanti kita udah fokus di sini, ternyata di tengah jalan kita nemu semut yang kita harap-harapkan kan gitu. Nah, akhirnya kita pindah haluan. Nah, kalau pindah haluan, contoh misal kita pakai kalajengking di semut pembawa. Terus tiba-tiba kita dapat RM, dapat apa kan di tipe penembak. Sedangkan kita udah fokusin di kalajengking gitu ya kan. Nah, mau nggak mau kita kan bingung, kita bakalan pindah haluan gitu loh. Sedangkan untuk meningkatkan serangga sampai ke bintang 9 atau bintang 8 itu memang butuh waktu lama banget, brother. Lama banget gitu. Nah, jadi memang cara menyiasatinya sebenarnya ya memang kita harus tetap fokus pada kumbang atlas atau di universal, brother. Gitu, walaupun pada dasarnya universal itu akan mengalami pengurangan sedikit sebenarnya, cuma kalau dalam pertempuran itu sangat berpengaruh, brother gitu. Kalian bisa baca nih contoh misal sama-sama di bintang 11 gitu ya. Di konvoinya, di pertahanannya, di serangannya itu menurun daripada yang aslinya, bro, gitu. Kalau di semut pembawa 60 60 60 gitu ya kan. Di
Di semut penembak juga 60 60 60. Sama di semut pembawa, di semut penjaga juga sama 60 60 60, sedangkan di universal itu menurun. Nah, gitu loh. Nah, tapi kalau kita pakai yang universal, kita bisa leluasa kita mau pakai semut apapun gitu. Contoh misal kita bakalan kembali ke sini, brother. Kita bakalan kembali ke ini, kebetulan gue punya. Nah, ini kumbang atlas. Nah, kumbang atlas ini tuh seperti ini penampakannya. Nah, terus kalau kalian sudah dapat dan fokus pada satu serangga, di bintang 7 nanti kalian bakalan keluar yang namanya talenta serangga, brother. Jadi talenta serangga ini itu sistemnya sistem piramid gitu. Sistem piramid atau sistem segitiga. Jadi contoh misal di sini kan ada nih. Ada yang bersifat dasar gitu, dasar. Ada yang bersifat pertahanan dan ada yang bersifat sintetis. Nah, di sini ini setiap bagian itu memiliki poin-poin sendiri atau buff-buff tersendiri, brother. Gitu. Jadi memang kalian harus fokuskan, kalian harus ingat, kalian harus tahu kalau memang di serangga ini, brother, di serangga ini itu ada yang harus kalian fokuskan gitu, yang harus kalian fokuskan pertama kali gitu. Contoh misal ini nih. Di sini kan gue fokusnya sintetis karena memang serangan ini memiliki kemampuan seimbang yang baik untuk memimpin tipe pasukan semut yang berbeda-beda, apalagi karena memang serangga atlas ini itu adalah serangga yang bertipe universal gitu. Jadi kalau kita fokuskan di sini, bro, contoh misal di pertahanan, serangan ini memiliki kemampuan bertahan yang kuat selama perang. Dasar, setiap serangan memiliki talenta awal, sedangkan sintetis, serangan ini memiliki kemampuan seimbang yang baik untuk memimpin tipe semut manapun atau yang berbeda-beda. Nah, makanya gue fokusinya yang sintetis, brother, karena memang semut yang gue pakai itu kadang berganti-ganti. Kadang gue di depan itu kadang gue pakai gue pakai penjaga, di belakang itu pakai penembak dan lain sebagainya. Nah, dan di sini juga, brother, dan sini juga itu memiliki buff-buff tersendiri. Kalian bisa pilih nanti mana yang harus kalian fokuskan terlebih dahulu. Cuma saran gua, brother, kalian coba pilih atau fokusin itu yang bersifat sintetis gitu. Karena memang di setiap sintetis ini itu di kanan dan di kiri itu berbeda-beda, brother. Berbeda-beda buffnya. Itu. Jadi kalian harus tahu gitu. Nah, kalau masalah ini ya, kalau masalah yang jalur yang gue jalanin ini kan fokus di kanan. Ya ini itu terserah kalian. Kalian mau fokus di kiri atau fokus di kanan, kalian nanti bisa baca di situ. Nah, semua serangan meningkatkan serangan sebanyak 12%. Nah, damage-nya, level selanjutnya damage, meningkat. Kalau kalian bisa dibaca di kiri juga sama, bro. Kalau di kiri itu meningkatkan pertahanan, itu sebesar 4% kalau misalkan kalian tuh sampai level max. Kalau kalian di kanan itu meningkatkan serangan, sedangkan di kiri itu meningkatkan pertahanan. Kalian pilih yang mana duluan. Kalau saran gua, usahakan kalian itu meningkatkan serangan karena memang kalian tuh face to face. Tapi itu kembali ke kalian sendiri, bro. Kalian mau fokus di serangan dulu atau di pertahanan dulu, itu hak kalian. Walaupun pada dasarnya nantinya ini bakalan full gitu. Ini bakalan selesai secara bersamaan gitu. Cuma untuk sementara kalian kan karena memang untuk mengerjakan ini tuh butuh waktu dan memang butuh bahan yang cukup banyak, bro. Gitu loh. Jadi memang kalian pilih gitu. Di sintetis ini kalian pilih. Kalian mau fokus di pertahanan atau fokus di serangan, oke? Nah, di situ nanti kalian bisa baca satu persatu. Oh, ini itu nanti kalian baca sendiri lah. Jadi memang nggak perlu gue jelasin satu persatu. Cuma yang penting gue udah arahin gitu
saran gua kalau kalian main di kumbang atlas, fokusin di sintetis, karena memang di sintetis ini itu adalah buff yang kalian pakai, yang kalian butuhkan untuk tipe semut yang berbeda-beda gitu. Setelah itu ya tinggal kalian pilih kalian mau di serangan atau di pertahanan gitu. Oke? Nah, oke, yang kedua, brother. Yang kedua, nah, di kala jengking ini kita langsung masuk ke talenta. Di kala jengking juga sama. Di sini ada dasar. Setiap serangan memiliki talenta awal. Terus skill. Serangan ini baik dalam menggunakan skill untuk menghasilkan damage ke lawan. Terus serangan ini baik untuk memimpin semut pembawa. Itu kalian baca satu persatu. Contoh misal nih. Kalau di dasar ini apa? Ini kalian baca. Serangan semua pasukan itu meningkat sebanyak 3% dan akan meningkat lagi kalau semakin tinggi levelnya. Oke. Itu kalian baca satu persatu. Ketika pertahanan sarang semut pasukan itu meningkat 4%, itu akan meningkat seiring levelnya semakin tinggi atau enggak. Kembali ke skill. Serangan semut pasukan meningkat. Pertahanan meningkat. Serangan pasukan meningkat. Kalau pembawa, kecepatan tempur membawa meningkat. Kecepatan melawan kontrol semut pembawa meningkat. Pengendalian semut pembawa diberikan oleh semut penembak meningkat. Tinggal kalian pilih nanti, kalian pilih yang mana gitu. Cuma kalau gue sih ya bro, kalau gue sendiri sih, ya gue sih lebih mending di skill, karena memang kalau untuk Scorpio ya, untuk pembawa skill, karena memang di sini tuh memberikan buff-buff yang cukup bagus. Karena memang tahu banget, karena memang musuhnya semut pembawa itu penembak. Jadi kita butuh pertahanan dan kita juga butuh serangan-serangan gitu. Nah, ini kalian baca satu persatu. Pertahanan semut pasukan. Nah, pertahanan semut pasukan, serangan semut pasukan, itu kalian baca semua satu persatu. Itu sih kalau saran gua ya, kalau di serangga oren yang bersifat Scorpio, lebih baik sih kalau menurut gua kalian ambil di skillnya. Tapi itu kembali lagi ke kalian. Kalian mau fokus di dasar, pembawa, atau skill. Gua hanya bisa kasih masukan atau saran, selebihnya kan itu hak kalian, brother, gitu loh. Jangan nanti gua ngomong kayak gini nih, gara-gara kalian udah fokus di pembawa, lo gimana sih bang, di skill itu kan gini. Nah, terus gua udah ngomong di pembawa, kalian main di skill, lo gimana sih bang, pembawa kan gini, kekurangannya kan gini, bebaik di skill gitu. Nah, cuma gue kasih masukan aja, kalau kalian main di di serangga Scorpio, kalian fokus di skill, brother, karena memang skill itu kita butuh banget untuk pertahanan, untuk melawan semut penembak gitu, brother. Oke. Nah, kita langsung aja ke ini, brother, ke belalang raksasa. Ini tipe penembak. Nah, di tipe penembak ini, brother, juga sama. Di sini ada dasar, serangan, sama penembak. Kalian baca satu persatu, bro. Saat ini baca satu persatu. Di sini apa? Serangan ini baik untuk memimpin semut penembak. Serangan ini baik dalam menggunakan serangan normal untuk menghasilkan damage ke lawan. Setiap serangan memiliki talenta awal. Itu kalian baca satu persatu. Serangan semut penembak. Terus serangan semua pasukan. Nah, itu terserah kalian. Cuma setahu gue sih, selama gue main, untuk teman-teman yang main di serangga ini, di serangga kungfu, itu biasanya mereka fokus di di talenta ini, bro. Nah, itu di penembak, karena memang kita tahu banget bahwa serangga ini tuh adalah serangga penembak, dan memang kalau bisa kalian fokuskan di skill yang penembak, karena memang di sini tuh buff-buffnya itu menguntungkan banget. Pertahanan meningkat, terus kecepatan konvoy meningkat,
darah meningkat, terus pengendalian semut penembak meningkat, skill pertahanan semut meningkat, dan lain sebagainya. Jadi kalian baca. Kalau di semut belalang sembah atau di belalang kungfu, gue saranin kalian fokus di penembaknya, brother, gitu. Jadi memang sekali lagi gue bilang, gue hanya bisa kasih masukan dan saran, brother. Selebihnya kalian bisa tentukan sendiri. Oke? Nah, terus kita kembali lagi ke sini, bro. Kita kembali lagi ke laba-laba peloncat. Laba-laba peloncat juga sama. Mereka juga memiliki dasar, pertahanan, atau penjaga. Nah, kalian juga baca di sini pertahanan semut penjaga, terus serangan semut penjaga, pertahanan semut penjaga, dan lain sebagainya. Itu kalau di penjaga. Di pertahanan ini apa? Di pertahanan juga kalian baca, serangan ini memiliki kemampuan bertahan yang kuat selama perang. Nah, terus pertahanan semut pasukan, damage skill pasukan, dan lain sebagainya, brother. Jadi kalian itu terserah kalian. Nah, gitu. Jadi kalau di laba-laba ini, brother, saran yang gue kasih masukan buat kalian, ya kan, kalian fokus di pertahanan. Di pertahanan ini gitu. Karena memang kenapa? Biasanya yang gue tahu, brother, untuk semut penjaga itu biasanya kita pakai di bagian garrison atau menjaga sarang. Makanya untuk skill talenta yang kita naikkan pada laba-laba ini, itu kalau bisa kalian usahakan di pertahanan. Karena memang kita baca pertahanan semua pasukan itu meningkat 3%, akan lebih meningkat lagi seiring semakin tinggi level yang kita naikkan. Nah, serangan semut pasukan, pertahanan semut pasukan, per babak, dan lain sebagainya di sini semua tertulis, brother. Jadi kalian bisa pilih sebelum kalian memutuskan sesuatunya, kalian baca satu persatu, brother. Kalian baca satu persatu. Sekali lagi gue bilang, gue hanya bisa kasih saran sesuai dengan pengalaman yang pernah gue alamin. Selebihnya kalian punya hak menentukan kalian mau ngikutin mau enggak, itu terserah kalian. Yang penting itu di sini gue cuma ngasih tahu dasar-dasar bahwa memang serangga ini hanya cocok untuk semut-semut ini gitu, brother. Oke? Nah, gua rasa di kembang atlas, kalajengking, belalang raksasa, laba-laba peloncat kalian sudah tahu, bro, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, brother. Bang, contoh misal gue nih belum punya serangga oranye. Yang ada itu serangga ungu. Bagus gak serangga ungu, bang? Gitu. Oke. Gue kasih tahu dulu sama kalian. Serangga ungu dan serangga oranye itu memiliki perbedaan yang cukup jauh, brother. Kekuatan serangga oranye dengan serangga ungu itu kelipatannya 2 kali lipat gitu. Jadi untuk mengalahkan serangga oranye level 1, kita membutuhkan serangga ungu itu minimal level 3. Untuk mengalahkan serangga level 2, kita membutuhkan serangga ungu itu level 6. Karena memang kekuatannya itu 2 kali lebih kuat daripada serangga ungu gitu. Jadi memang kalian harus tahu serangga oranye itu 2 kali lebih kuat daripada serangga ungu. Nah, gitu, brother. Jadi memang di serangga ungu juga sama. Di serangga ungu juga ada yang tipe universal, ada yang tipe pembawa, penembak, dan penjaga. Kalau di tipe universal, nah ini dia, brother. Tipe universal ini. Graphemid Battle ini tipe universal. Sama juga. Dia juga mempunyai dasar pertahanan sintetis. Nah, kalian juga bisa baca di situ sesuai dengan yang pertama tadi. Karena memang universal, kalian kerjakan sintetis, oke? Sama, di pembawa juga ada. Di pembawa itu kumbang tanduk panjang. Terus di penembak kumbang kelana. Terus di penjaga belalang anggrek. Oke? Di situ juga sama, talentanya juga sama seperti serangga oranye, cuma kekuatannya
harus dua kali lipat lah untuk mengalahkan serangga oranye brother. Oke. Nah, gua harap di sini teman-teman ini sudah paham bro, sudah paham ya. Jadi gua harus kasih tahu, kalau kalian bingung mau di serangga apa, kalian fokus di serangga universal bro. Tapi kalau kalian fokus di penembak, kalian pakai belalang raksasa. Kalian fokus di penjaga, kalian pakai kalajengking. Kalau kalian fokus kalau kalian fokus di pembawa, kalian pakai kalajengking. Kalau kalian fokus di penjaga, kalian pakai laba-laba pelompat. Nah, sama juga kalau kalian nggak punya serangga oranye, kalian pakai serangga ungu. Gitu bro. Sama, talentanya juga sama, cuma yang membedakan serangga ungu sama oranye. Serangga oranye 2 kali lebih kuat daripada serangga ungu. Intinya seperti itu brother. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya bang, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan skill talenta itu apa? Nah, yang dibutuhkan di sini brother, di sini namanya pakan eksotis. Jadi di sini jelas banget dikatakan pakan langka di tanah perburuan yang bisa digunakan untuk meningkatkan serangga. Nah, terus kedua kita butuhkan juga pakan serangga juga kita butuhkan di sini brother. Jadi memang untuk ini brother, untuk pakan eksotis itu kita bisa dapatkan secara gratis di sini brother. Sorry bentar ya. Bisa kita dapatkan di sini biasanya di sini nih. Nanti dia keluar sendiri di sini brother. Di habitat serangga nanti dia bakalan keluar sendiri gitu. Jadi memang itu penting banget untuk meningkatkan level serangga kita untuk lebih tinggi lagi brother. Nah gitu, untuk meningkatkan skill-skill yang ini nih. Contoh misal upgrade, kan di sini kan poin talenta tak cukup kayak gitu. Jadi memang poin yang dimaksud itu salah satunya yang dibahan juga ini pakan langka di tanah perburuan yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan serangga. Jadi pakan eksotis gua kan di sini kan merah. Yang dibutuhkan harusnya kan 18.500, sedangkan gua masih punya 13.250. Jadi memang kurang brother. Oke, yang sering banget brother ditanyain sama teman-teman, bang, di level berapa biar gue bisa pakai helper gitu. Nah, di level berapa gue harus bisa pakai helper. Nah, level yang bisa kalian pakai untuk helper itu minimal kalian mencapai level 8. Contoh misal ini universal. Ini kalian harus pakai di level 8. Oke. Jadi memang untuk helper sendiri pun itu kalian harus tahu, kalau kalian sudah fokus di serangga ungu, untuk helpernya kalian nggak bakalan bisa pakai serangga ungu. Yang kalian pakai itu harus minimal serangga yang sejenis gitu bro. Contoh misal sejenisnya serangga tanduk kumbang tanduk panjang itu hanya Scorpio, serangga oranye gitu. Jadi untuk kalian bisa naikin ini ke helper, kalian membutuhkan serangga oranye Scorpio bintang 8 bro gitu. Contoh misal seperti ini, gue bakalan kasih contoh barang kalian. Nah contoh misal seperti ini, kumbang atlas di sini kan ada 2 pilihan coy, ada 2 pilihan. Nah jika kalian mau masukkan helper, kalian tinggal pilih aja, karena memang ini bersifatnya universal. Kalian tinggal tekan dan dia langsung masuk ke helper brother. Nah contoh misal seperti ini. Karena memang kenapa? Karena memang serangga ini itu bersifat universal gitu, gitu. Nah, sedangkan gue kasih contoh, ini kan udah bintang 9 cok. Nah, gue udah bintang 9, ini kan khusus pembawa. Ini gak bakalan bisa masuk ke sini coy. Nah, gak bisa masuk karena memang dia bukan tipe universal gitu. Nah, sama sebaliknya juga sama. Kalau ini Scorpio, andai kan dia bintang 8, ini gak bakalan bisa masuk kecuali yang untuk yang khusus pembawa. Jadi kalau kalian mau masukin helper, pastikan kalian memiliki yang sejenis. Yang sejenis itu
kalau kalian di penjaga, ya minimal belalang anggrek sama laba-laba gitu. Kalau kalian di universal, minimal ya kumbang atlas. Contoh misal seperti ini juga bisa, brother. Serangga ungu nih, serangga ungu. Ya ini serangga ungu ya, serangga ungu. Terus helpernya ini juga bisa. Kenapa nggak bisa gitu? Nah, lo kan bisa dia. Nah, ini helpernya bisa, coy. Nah, gitu. Jadi memang karena memang mereka ini sejenis, coy. Karena memang mereka sejenis. Jadi kalau bisa, kalau kalian biar kalian nggak bingung, sering banget sih gue lihat di beberapa media, gimana sih cara masang helper kok nggak bisa? Ya karena nggak bisa ya, karena memang yang kalian masukin itu nggak sejenis, coy, gitu loh. Nah sama juga gini, sama juga kan gitu. Contoh misal nih bro, contoh misal, gue pakai serangga ini, serangga belalang belalang raksasa, helpernya gue pakai yang universal, yang nggak bisa masuk, coy, nggak bisa masuk gitu. Contoh misal seperti ini, gue kasih contoh buat kalian. Wait. Oh, sorry bro, ini kayaknya udah gue tumbalin sih, kayaknya udah tumbalin kayaknya. Ini. Nah, contoh misal ini. Ini kan tipe universal. Sedangkan di sini nih kan laba-laba pemintal. Laba-laba pemintal ini bisa masuk karena memang dia tipe universal, brother. Gue bakalan bacakan buat kalian. Nah, tempur tipe universal, kalian baca di atasnya gitu. Dan memang minimal untuk kalian bisa masukin helper atau kalian bisa menjadikan serangga itu helper, minimal kalian itu harus memiliki sesama jenis dan minimal bintang 8, brother, gitu. Jadi minimal bintang 8. Jadi biar kalian nggak bingung gitu loh. Jadi memang sering banget sih gue lihat kok teman-teman ini pada bingung ya gitu ya. Jadi memang semoga teman-teman setelah melihat video ini, teman-teman juga semakin paham dan semakin mengerti gitu. Nah, itu adalah pembahasan-pembahasan yang bisa gue kasih buat teman-teman semuanya tentang seputar serangga ini, brother. Jadi, keempat serangga oren, 5 sebenarnya 5 karena memang kelomang ini hanya untuk pembangunan gitu. Jadi, kalau kalian pakai nanti di beberapa event nggak bakalan bisa karena memang dia fokusnya di sarang. Jadi, sorry banget ini gak gue bahas. Jadi, memang yang gue bahas itu adalah yang bersifat combat atau pertarungan. Jadi, memang di sini ada 4 serangga oren yang bisa kalian dapatkan secara gratis di event penetasan. Atlas tipe universal, kalajengking tipe pembawa, belalang raksasa tipe penembak, laba-laba peloncat itu tipe penjaga. Begitupun dengan serangga ungu. Kalau kalian nggak punya serangga oren, kalian masih punya kesempatan untuk mengerjakan serangga ungu. Gitu. Oke, brother. Nah, semoga penjelasan gue ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat, jangan putus asa, brother. Kunci dari kekuatan itu adalah bersabar. Karena memang untuk kalian bisa ningkatin bintang serangga sampai ke bintang 8, 7, 9 dan lain sebagainya. Itu memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, membutuhkan pakan yang cukup banyak. Jadi teman-teman harus sabar, teman-teman harus fokus. Kalian juga ya intinya semangat-semangat aja lah, brother, gitu. Oke, itu adalah pembahasan yang bisa gue kasih tentang seputar serangga, tentang seputar bagaimana memberikan helper dan harus bagaimana untuk menjadi helper yang baik dan yang cocok gitu biar teman-teman juga nggak bingung gitu ya. Oke, itu adalah penjelasan yang bisa gue kasih buat kalian, brother. Sampai bertemu lagi di video-video gue selanjutnya. See you again. Bye-bye.